bukan main, bukan main. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Mbak In, ya, malam hari ini kita secara khusus mengantar Bapak Gubernur Jawa Tengah untuk Bali Deso Bangun Deso. Kita beri tepuk tangan yang meriah. Jadi, dan malam istimewa juga Bapak istimewa. Karena kita sekarang siaran langsung dari studio mini di kantor Gubernur Jawa Tengah. Jangan bilang studio mini, kita ada di desa sekarang ini, Mbak In. Kita ada di sekitar sawah, ada di sekitar pegunungan. Tapi tamunya luar biasa. Mulai dari yang top manajer di Jawa Tengah, Bapak Gubernur Jawa Tengah sendiri hadir. Iya, kita beri tepuk tangan. Selamat malam Bapak. Selamat malam Pak Gubernur. Iya. Didampingi Ibu Ketua Tim Penggerak PKK. Selamat malam Ibu. Sekitarnya ada Kepala BKKBN Provinsi, ada Pak Biakto, Pak Darmadi, dan banyak sekali tamu-tamu. Wah, dan yang mendampingi Pak Gubernur siapa saja? Yang pertama pasti yang Direktur kira-kira Utama Bank banyak. Jawa Tengah. Ya, Pak Haryono. Pak Haryono, kita beri tepuk tangan. Pak Haryono. Selamat malam Pak Haryono. Selamat malam, Pak. Ada dari Rektor Universitas Negeri Semarang, Profesor Sudiono. Kita beri tepuk tangan. Terus di sebelahnya Rektor Universitas Muhammadiyah Semarang, Profesor Susanto. Selamat malam Bapak. Selamat malam Pak. Bukan main. Dan cukup meriah juga Bapak, hadirin yang hadir saat ini tidak hanya dari pejabat dari Pemda Provinsi Jawa Tengah, tapi juga ada adik-adik mahasiswa dari bidan. Dari bidan, mohon berdiri dulu, bidannya. Mohon berdiri. Memang bidan sengaja kita batasi sebab mereka harus ada di desa-desa. Kalau bidannya masuk kota repot nanti. Iya, kalau kesini semua nanti siapa yang mau bantu ya Pak? Ada juga ibu-ibu PKK dari Kelurahan Manyaran, Semarang Barat. Bukan mohon main. Berdiri Bu, berdiri. Iya, selamat datang. Bukan main. Kemudian ada juga dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Semarang. Mohon berdiri. Silakan berdiri. Kemudian disusul Universitas Negeri Semarang. Silakan berdiri. Iya, kita beri tepuk tangan yang meriah. Pengurus dari Hiprada Pramuka Reda Jawa Tengah. Selamat malam. Dan ada juga dari Kabupaten Semarang Bapak. Dari KUD Getasan. Silakan berdiri. Selamat malam. Dan yang mewakili para petani ini dari kelompok Tani Santosa Tajuk. Selamat malam Bapak. Iya. Dan yang di sebelah sana banyak lagi. Banyak sekali, ada ribuan juga ya penonton di sini. Ya, betul. Jadi teman-teman dari kameramen tolong diambil. Karena tadi udah saya minta agar supaya semua ngirim SMS ke masing-masing pacarnya. Bagi yang mahasiswa. Bagi yang mahasiswa. Kalau bagi yang sepuh-sepuh ini, pacar itu artinya anak, cucu, sampai cici. Iya, siapa saja yang dekat di hati ya Pak ya. Baik. Jadi acara malam hari ini sengaja kita akan mendengarkan Bapak Gubernur tentang program Bali Deso memberikan penjelasan kepada rakyat seluruh Jawa Tengah. Bali Deso Bangun Deso. Iya. Untuk itu kita lihat visual yang berikut ini. Baik, namun kita saksikan dulu nyanyi musik. Dulu. Ya, nyanyi dulu. Benar sekali. Sebab kita beri tepuk tangan yang meriah. Untuk mengantar suatu visual harus ada lagu. Baik. Diam-diam. Nanti gubernurnya nyanyi apa enggak? Pasti rakyat Jawa Tengah sangat senang sekali jika Pak Gubernur menyumbangkan suaranya. Tapi kita dengarkan yang pertama dulu kita beri tepuk tangan yang meriah. Tepuk tangan yang meriah. Luar biasa. Ada bar kan. Apa kuwi sing kembang melati sing tak puja-puji mbok aja korupsi mangko yen korupsi negarane piye dek piye ya ngono kuwi
bersatu mergo yen bersatu negarane maju piye mas piye iya ngono puji mbok padha sing jujur mangko yen do jujur negarane makmur piye Dek piye iya ngono ayo memetri amure lestari saindenging negeri piye mas piye iya ngono luar biasa. Iya, benar-benar di desa kita. Itu tadi iya. grup musik Siteran Tresno Kita lihat di Budoyo. layar ya, lagu itu dinyanyikan piye apa kuwi la ilah. Luar biasa. Tapi kita lihat sekarang Terkagum ya. Ya ya, Mas Pak. Bambang, kita lihat visual yang berikut ini. Baik, silakan. Bangun Desa merupakan implementasi dari visi dan misi gubernur terpilih dalam melaksanakan pembangunan Jawa Tengah tahun 2008 hingga 2013. Pokok pengertian Balin Desa Bangun Desa untuk mengarahkan kembali orientasi pembangunan kepedesaan yang bersifat menyeluruh terkait dengan pengembangan sumber daya manusia, alam, lingkungan, sosial budaya, politik, dan kewilayahan. Balin Desa Bangun Desa juga untuk mengerahkan segenap potensi masyarakat Jawa Tengah yang memiliki pengetahuan, keterampilan, teknologi, dan informasi untuk ditularkan kepada masyarakat pedesaan. Demikian pula bagi mereka yang memiliki kekayaan atau modal yang besar dapat memberikan bantuan modal usaha atau bertindak sebagai bapak angkat guna melindungi, memasarkan, dan mengembangkan usaha produktif yang dilakukan masyarakat pedesaan. Faktanya, desa memang merupakan wilayah pemerintahan terdepan yang diwadahi dalam struktur pemerintahan yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Desa juga merupakan sumber kebutuhan pokok masyarakat. Proses produksinya dilakukan di desa, khususnya bahan sandang, pangan, dan papan. Selain itu, banyak penduduk desa yang pindah ke kota untuk meningkatkan taraf hidup. Namun kenyataannya pandangan tersebut tidak sepenuhnya benar. Yayasan Damandiri yang diketuai Profesor Dr. Haryono Suyono misalnya telah berperan membantu program pemerintah, salah satunya melalui program Pos Pemberdayaan Keluarga. Posdaya merupakan suatu forum silaturahmi, komunikasi, advokasi, dan wadah penguatan fungsi keluarga dalam rangka memberdayakan keluarga di bidang kesehatan, pendidikan, kewirausahaan, dan budidaya lingkungan. Inti Posdaya adalah menambah kegiatan posyandu yang selama ini hanya bergerak pada balita dan ibu hamil. Posdaya juga dimaksudkan membangun wadah bagi keluarga, terutama keluarga yang kondisi sosial ekonominya lemah, untuk diajak bergabung dalam suatu proses pemberdayaan bersama. Saya sangat sependapat dengan misi Pak Gubernur, ya, Balin Desa Bangun Desa.
harapan kami dengan Bali Sito Membangun Desa itu yang harus dilakukan adalah yang pertama adalah bagaimana melakukan penguatan kepada pemerintahan dan kelembagaan kemasyarakatan pedesaan. Jadi pemerintahannya dikuatkan. Ya, yang tadinya hanya dijadikan perintahannya kabupaten, perintahannya pemerintahnya ini, sekarang tidak hanya dijadikan perintahannya saja, tetapi betul-betul diberikan kewenangan, diberikan stimulus, diberikan suatu pendelegasian agar mereka betul-betul mampu bergerak. Jadi ya pemerintahnya dikuatkan, lembaga kemasyarakatannya dikuatkan juga. Di samping itu, ekonomi real tingkat grassroots ini betul-betul itu didorong, dan kita pemerintah harus menjadi investor ya. Sebelum investor real masuk ke desa, ya kita pemerintah itu harus mampu menjadi investor agar sektor real di pedesaan itu bisa bergerak. Dalam rangka tadi penguatan lembaga kemasyarakatan, memang saya sungguh sangat setuju dengan program ya sejuta posdaya, pos pemberdayaan keluarga. Karena dengan posdaya tadi ada suatu ya semacam ya kelembagaan di tingkat pedesaan yang menghimpun tadi ya keluarga-keluarga yang ada di pedesaan itu, baik yang sudah ekonominya bagus maupun yang masih ya ekonominya belum bagus, untuk bisa diorganisir. Di dalam mengorganisir di sana ada suatu proses pembelajaran, ada suatu memberi, menerima, ada proses edukasi sehingga sumber daya manusia di tingkat keluarga ini betul-betul meningkat. Mbak Iin, iya. Setelah nyanyian, setelah kita pergi ke Purbalingga mendengarkan Pak Bupati, sekarang penggagas utama dari Bali Desa Membangun Desa. Monggo Pak Gubernur. Saudara-saudaraku sekalian, masyarakat Jawa Tengah yang sangat saya cintai, seluruhnya saya ucapkan selamat malam. Pada malam hari ini kita hadir kesekian kali sehingga bisa berkomunikasi dengan saya. Pada malam hari ini kita ketemu dengan tema pengembangan ekonomi kerakyatan, pendidikan dan kesehatan. Ini semua di dalam rangka menuju tekad saya Bali Desa Membangun Desa yang saya canangkan sebelum saya menjadi gubernur, dan setelah menjadi gubernur ini saya rancang dalam satu tekad buku petunjuk dan buku pedoman yang kita namakan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jawa Tengah. Itu semua menjadi pedoman, itu semua menjadi pegangan seluruh pemerintah Provinsi Jawa Tengah, mulai dari gubernur sampai dengan Pak Lurah yang ada di desa-desa. Karena di situ sudah secara detail siapa berbuat apa, siapa bertanggung jawab kepada siapa, modalnya berapa, apa yang mau dikerjakan, semuanya sudah tertera dalam buku kebijakan strategi Provinsi Jawa Tengah, yaitu Rancangan Pembangunan Strategi Jangka Menengah Provinsi Jawa Tengah. Adapun makna Bali Desa Membangun Desa itu adalah suatu gerakan moral, Pak. Jadi gerakan moral, saya berharap bangkit masyarakat Jawa Tengah itu untuk bergerak membangun desa masing-masing. Jadi semua rakyat, Pak, tidak dikecualikan. Tidak, atau tanpa kecuali semua harus gumregah nyambut gawe. Jadi dengarkan ini, teman-teman, saudara-saudara saya di Jawa Tengah, tidak boleh satupun yang menjadi penonton. Kan begitu Pak. Biasanya kalau penonton tuh kalau nggak ngeritik bola sudah masuk mau karek dendang titik kok raiso gitu Pak. Nah, ini semua harus ikut. Iya, cuma mungkin yang agak kesulitan untuk menggerakkan orang yang hobinya menonton untuk ikut berpartisipasi. Bagaimana Pak strateginya Bapak? Pertama-tama sebentar Bapak, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Bupati Purbalingga yang telah begitu memahami konsep Bali Desa Membangun Desa.
secara rinci, detail, mengimplementasikan, mempraktekkan, sehingga mempercepat proses komitmen yang telah kita sepakati bersama ini. Kepada Bupati Wali Kota yang lain, saya berharap segera bersama-sama kita jabarkan konsep yang kita sepakati bersama ini. Selanjutnya kepada saudara-saudara sekalian yang saya hormati, tadi saya jelaskan bahwa Bali Desa Membangun Desa itu satu konsep moral, gerakan moral. Karena memang desa ini merupakan miniatur negara. Betul Pak, betul. Kalau desanya makmur, desanya sejahtera, desanya aman, negaranya ya makmur, aman, dan sejahtera. Jadi negara itu kumpulan dari berjuta-juta desa. Oleh sebab itu kita penghuni desa ini harus gumregah. Gumregah untuk menggerakkan potensi apa saja yang ada di pedesaan itu. Jadi intinya dari setiap penduduk di desa gitu Pak, ya penggeraknya itu. Oh ini dia. Jadi rakyat nggak boleh santai-santai. Selanjutnya kepada saudara-saudara saya yang pandai-pandai dengan ilmunya kembali ke desa, memberikan bimbingan, pendampingan, supaya ikut pandai juga. Bagi yang punya modal seperti Pak Aryono, Pak Aryono yang dari Pancateng Pak. Yang sana apa yang sini? Nah, kembali ke desa untuk memberikan kemudahan-kemudahan masyarakat kita, karena memang masyarakat pedesaan kita itu perlu pendampingan modal. Betul, Pak. Betul. Kecuali pendampingan manusia pinter juga modal. Pak. Jadi kalau pinter dan modal tadi digatukkan begitu, disandingkan jadi, Pak. begitu, insya Allah kita akan menuju masyarakat Jawa Tengah yang semakin sejahtera. Iya, kita beri tepuk tangan dulu. Untuk pendampingan modal kan tidak terlepas juga dari peran bank ya Pak ya. Betul, ini betul. Dari Bank Jawa Tengah apa yang sudah dilakukan ini Bapak? Betul. Silakan. Monggo Pak Aryono. Terima kasih. Ini memang sesuai dengan visi daripada Bank Jateng, di mana Bank Jateng itu kan banknya orang Jawa Tengah. Banknya orang Jawa Tengah dengan sendiri adalah masyarakat Jawa Tengah. Sehingga visi daripada Bank Jateng adalah meningkatkan taraf hidup masyarakat, utamanya di pedesaan. Oleh karena itu kredit yang kita kucurkan Pak, di mana sampai saat ini sudah mencapai 9,7 triliun. Ini sekitar, untuk seluruh Jawa Tengah Pak ya? Iya, seluruh Jawa Tengah itu 9,7 triliun. Sini 80% adalah kepada sektor-sektor produktif. Salah satu sektor produktif yang menurut kami unggulan adalah masyarakat kecil. Sehingga kalau kita melihat dari kredit yang kita kucurkan, itu sekitar 90% adalah kepada pengusaha kecil. Sedangkan pengusaha menengah besar bisa kita hitung dengan jari. Dengan demikian maka visi daripada Bapak Gubernur ini betul kami dukung. Dengan langkah yang kita lakukan saat ini adalah melakukan pemetaan kepada potensi-potensi yang ada di seluruh desa yang ada di Jawa Tengah. Oleh karena itu untuk Bank Jateng ini sudah didukung dengan unit usaha kita yang sekarang unit operasional cukup banyak, yaitu sekitar 290. Harapan kami itu yang bisa lebih memeratakan. Jadi plasmanya nanti diperbanyak sesuai dengan arahan Pak Gubernur tadi. Tidak boleh orang tidak masuk plasma gitu Pak. Bisa-bisa ada plasma kecil, plasma menengah, sampai akhirnya jadi plasma besar. Kalau dalam hal ketenagaan, Prof, ini dari UNES dan Muhammadiyah, barangkali Prof Diono, ketenagaan apakah tadi ajaan Pak Gubernur mahasiswa, para dosen turun ke desa? Apa ada kira-kira rancangan-rancangan tertentu dari Prof Diono, dari UNES, juga dari UNMUH? Silakan Prof Diono. Terima kasih Prof Haryono. Apa yang digagas oleh Pak Gubernur dari Bali Desa Membangun Desa dalam rangka menuju masyarakat Jawa Tengah yang lebih makmur atau lebih sejahtera, ini saya pikir senapas dengan visinya Universitas Negeri Semarang. Sebab Universitas Negeri Semarang sejak tahun 2007 ini mengedepankan sebuah visi sutra, artinya satu perguruan tinggi yang sehat, unggul, dan sejahtera. Artinya satu hal yang tidak mungkin bergerak tanpa kata sehat. Dengan sehat itu maka bisa berkompetisi, terjadi satu keunggulan-keunggulan, dan disitulah akan terlahir satu kesejahteraan. Apa yang digagas Pak Gubernur bahwa Bali Desa Membangun Desa merupakan satu gerakan moral. Semua orang tanpa terkecuali. Nah, kalau itu yang terjadi, tentu UNES bagian dari masyarakat yang ada di Jawa Tengah ini tidak boleh berpangku tangan.
Kami katakan bahwa antara masyarakat dengan perguruan tinggi ini adalah bagaikan jantung dan napas. Implementasinya seperti apa sih itu Pak, jantung dan nafas Itu tadi? artinya ketika itu orang bernapas maka memerlukan jantung kan. Nah, sama kalau di Jawa Tengah ini ada masyarakat yang semacam ini, justru UNES itu dilahirkan oleh masyarakat Jawa Tengah. Maka sudah sepantasnya. Mahasiswanya sekarang berapa, Prof? Ya jumlahnya cukup dengan 26.000. 26.000. Nah ini Pak Gubernur, kalau 26.000 itu disebar di kabupaten-kabupaten masuk desa secara regular, bagaimana pendapat Pak Gubernur? Sangat setuju sekali Pak. Memang diharapkan anak-anak kita itu biar semakin dekat dengan desa, dengan rakyat, dekat dengan rakyat. Jangan kalau pilkada atau pileg lalu baru dekat, itu kan enggak terpakai. Ya, yang saya maksudkan kalau dekat desa, dekat rakyat, dia akan memahami bahwa itulah milik saya, itulah bagian saya, itulah yang harus saya kerjakan nanti. Jadi begitu. Darahnya yang lewat jantung itu darah rakyat. Darah rakyat. Baik. Begitu, Pak. Prof, ini kan gagasan menarik, gagasan menarik. Apakah Prof juga ada pikiran-pikiran kalau begitu nanti akan kita lakukan penerjunan para mahasiswa, para dosen masuk ke desa-desa, lalu itu dihargai. Kalau dosennya sebagai kalau mahasiswanya barangkali sebagai SKS-nya apa begitu. Ini tantangan, Prof. Ya, kalau saya boleh meneruskan dari apa yang saya sampaikan, bahwa UNES ini mempunyai satu program yang namanya KKN untuk mahasiswa. Selama ini KKN ini memang bekerja sama dengan daerah, dengan juga desa-desa yang memang memerlukan untuk itu. Tapi memang terbatas, belum sejalan, belum senapas dengan kebijakan Pak Gubernur. Nah, dalam waktu dekat ini kami memang merancang, menjabarkan apa yang menjadi visi misi Pak Gubernur, sehingga gerakan ini gerakan yang searah. Sebab tentunya ada dalam satu wilayah yang sama, kalau gerakan yang tidak sama ini kan jadi masalah besar. Kami ingin mendukung sepenuhnya apa yang menjadi kebijakan Pak Gubernur. Dan insya Allah besok pagi ini kan ada satu pertemuan yang juga dimotori salah satunya Prof. Haryono sendiri. Karena selama ini Prof. Haryono kan memang sudah dapat menggerakkan masyarakat dengan posdayanya yang tadi sudah dialem oleh Pak Bupati Purbalingga. Artinya kan sudah bagus kan ini. Ini kan gerakannya beliau. Saya ini kan sekedar saya pembantu beliau itu sejak beliau jadi panglima di Jawa Tengah sampai jadi panglima di DKI Jakarta. Itu saya ngintil terus. Saya tunggu kapan Pak calonin presiden begitu. Kalau Pak Rektor dari Unmu bagaimana Pak? Ya, baik. Jadi begini Prof. Haryono, jadi kalau kita melihat apa yang disampaikan Bapak Gubernur tentang visi beliau tentang Bali, Desa Bali Montiso, maka pertama kami selaku warga kampus tentu melihat ini sebagai suatu bentuk hal yang sangat tepat sekali. Mengingat sebetulnya kalau saya boleh mengatakan secara pribadi, mohon maaf ini tidak ingin memuji Pak Gubernur, visi ini sangat cerdas sekali. Diem-diem bisa dapat doktor honoris causa ini Gubernur Jawa Tengah. Maksud saya begini, kecerdasan itu dibangun dari dua aspek yang bisa kita telurkan, kita dikonstruksi dari pikiran visi bangun desa itu. Baik ini dalam perspektif secara akademis maupun perspektif secara implementatif. Perspektif secara akademis kita lihat bahwa bangun desa itu maknanya akan bangun beberapa bidang yang menjadi satu bidang yang bisa meningkatkan indeks sumber daya manusia, yaitu bidang ekonomi, kesehatan, pendidikan dan juga sistem pertahanan keamanan. Sedangkan dalam aspek implementatifnya, bahwa saya yakin dengan bangun desa ini nanti diharapkan hasil karya kinerja yang nanti akan ditelurkan dari apa yang digagas oleh Pak Gubernur ini betul-betul akan bisa berangkat dari kebutuhan masyarakat dan juga berangkat dari kebutuhan masyarakat untuk berkembang. Jadi tidak sekedar kebutuhan dasar masyarakat, tapi juga kebutuhan masyarakat untuk berkembang selanjutnya. Pada tingkat awal, Prof, ya tentu kebutuhan dasar. Tapi kalau kebutuhan dasar terpenuhi, betul. Maka dari sini kita melihat bahwa beberapa strategi yang sudah dicanangkan oleh Pak Gubernur di bidang ekonomi, saya dengan 5 grand strategi yang sangat bagus itu.
ada pemerataan dan seterusnya itu, pemberdayaan, kemudian juga peningkatan kapasitas, ini sangat bagus sekali. Kemudian di bidang kesehatan kita lihat bahwa kita sepakat semuanya bahwa dengan konsep desa siaga, kemudian posdaya segala itu, insya Allah ini akan menjadikan masyarakat ini akan betul-betul bisa mencapai Indonesia sehat, paling tidak dari desa sehat menuju kecamatan sehat, kelurahan sehat, kemudian kota sehat, provinsi sehat, dan akhirnya pada Indonesia sehat. Iya, dan kemudian sejalan juga dengan program Bali Desa Bangun Desa. Siapkah alumnus dari Muhammadiyah itu terjun ke desa untuk membangun, menggali potensi-potensi yang ada di desa untuk menggerakkan masyarakat? Siap nggak Pak? Betul, siap. Saya kira begini, bahwa Universitas Muhammadiyah Semarang ini segmennya adalah masyarakat desa. Masyarakat desa. Jadi mereka sangat... Ini dua perguruan tinggi desa ini. Ya, betul, betul. Jadi masyarakat desa yang siap sama sekali dengan program Bapak Gubernur ini, malah saya berpikir bahwa sebetulnya apa yang sudah disampaikan Pak Gubernur itu kalau bisa dalam arti yang lebih luas nanti, kalau bisa ini bangun desa ini diformulakan sebagai konsep akademik yang ini nanti diajarkan lewat mata lokal kurikulum. Saya yakin insya Allah dengan konsep ini. Saya baru saja bicara dengan Pak Dirjen dan Ibu Direktur Pendidikan di pusat. Kelihatannya ini akan jadi Pak, jadi semacam kurikulum begitu. Betul. Jadi semacam muatan lokal setelah kita formulakan, nanti mungkin Prof Diono dengan teman-teman bisa memformulakan. Kemudian ini jadikan suatu silabi, dan silabi ini disampaikan pada terutama untuk anak-anak. Ya, apalagi kalau mahasiswanya kuliahnya seperti Warenggono ini di desa, di pinggir sawah. Iya, dan mungkin kita perlu informasikan juga kepada penonton yang ada di rumah bahwa ini juga merupakan siaran interaktif, sehingga Anda juga bisa bergabung bersama kami melalui nomor telepon 8313699, kemudian juga ada satu nomor telepon lagi 8313696. Silakan Anda. Tapi sementara itu untuk mengurangi ketegangan, kita dengarkan musik yang berikut ini. Iya, dan kita beritahu bagaimana kalau Bapak musiknya Gubernur. Itu Pak Gubernur. Iya, silakan Bapak dengan lagu unggulannya Caping Gunung. Sekali lagi mohon tepuk tangannya yang meriah. Ngerti Pak ya? Didhawuhi napa menika Pak? Terima kasih. Saudara-saudaraku semuanya, para pemirsa TV RI Studio Semarang dimanapun berada, saya terima kasih, dan pada malam hari ini saya mendapat tugas ini dari sesepuh, saya harus melakukan satu lagu. Kalaulah nanti keliru saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Lagunya Caping Gunung. Tar dulu. Saben bengi nyawang konang yen memacang mung karo janur kuning kembang wae saka gunung pacitan sarwi jenah panasudan aling-aling caping gunung
sarwadon sarwi lanang inumane banyu behene Jaman berjuang njur kelingan anak lanang biyen tak openi ing saiki apa lali jarene wis menang katurutan sing dikadang biyen nate janji ning saiki apa lali neng gunung tak catoni sego jagung yen mendung tak sili caping gunung sok bisa nyawang bangun desa dadi rejo dene ora hilang gone padha lara luar biasa. Saya sekarang baru tahu kenapa Pak Pipit Waluyo itu menang pemilihan gubernur. Bapak. Aku suaranya kayak ngono lah. Untung sudah tidak ikut untuk kampanye presiden dan wakil presiden. Kalau enggak itu Pak SBY, Bu Mega, Pak siapa lagi? Ush, lemes. Jadi Bapak Gubernur, tadi kan Bapak ngendiko bahwa semua harus ikut. Mas Bambang, kalau kita dengar dari Ibu Ketua Tim Penggerak PKK yang mewakili perempuan-perempuan di pedesaan, harus ikut apa enggak ikut Pak? Atau jadi penonton tinggal di rumah ngenteni suaminya pulang? Boten. Oh ya harus ikut. Kita dengar dari Ibu Ketua Tim Penggerak PKK. Mas Bambang, mikrofonnya. Nggih, monggo Bu. Nggih, matur nuwun Pak Haryono. Terus kalau apa ini program atau semboyan Bapak Bali Desa Mbangun Doso ini sebetulnya sudah sama dengan programnya PKK. Yang di situ ada gotong royong, ada kesehatan, ada tata laksana rumah tangga, ada koperasi ini pengembangan kehidupan berkoperasi. Jadi sebetulnya sampun sama. Klop. Ya. Jadi sudah seiring kita ini. Sudah. Enggak tok ngaten. Jadi pokja 1, pokja 2, pokja 3, pokja 4 saekor royo. Sudah. Iya. Jadi Ibu gerakan perempuannya juga tidak boleh hanya sekedar jadi ibu rumah tangga. Betul. Begitu. Monggo harus Ibu membantu. lajeng nggih. Apa ini jadi seperti yang disampaikan Bapak tentang kesehatan di dalam PKK juga wonten kesehatan yang harus ditingkatkan, posyandunya juga harus digerakkan kembali. Pok Jampat agar putra-putri kita menjadi sehat, tentunya umurnya panjang, cerdas, dan banyak lagi tentunya. Saya kira. Jadi Ibu tidak ada kesulitan Bu untuk menggerakkan PKK di desa-desa kembali begitu.
kebetulan sementara ini masih bisa. Iya, kita beri tepuk tangan dulu. Bagus sekali programnya sudah berjalan. Dulu PKK hampir dihapuskan. Iya. Ya, tapi sekarang rupanya di Jawa Tengah sudah mulai kelihatan. Iya. Tidak malu-malu pakai seragam PKK. Oh, tidak, sudah tidak malu. PKK agak melempem terus timbul, Pak. Menapa menika semangat baru. Kemudian timbul penyakit atau busung lapar. Nah, itu karena PKK tidak bergerak. Iya. Tidak dibolehkan bergerak. Iya. Demam Terus berdarah, kekurangan gizi, busung lapar. demam berdarah, gizi Jumat buruk. bersih hilang, Lah, Jumatnya menika. jadi kotor. Iya, betul, Pak. Jadi itu tanda-tanda kalau PKK tidak bergerak, Pak. Iya, benar, hidup PKK. Iya. Kita beri tepuk tangan PKK. Kemudian juga ada dari ibu-ibu PKK, barangkali ada yang ingin Menyambung. Ya, Itu menyambung keterangannya atau Ibu mungkin Ketua Tim Penggerak. mempermasalahkan, ada. Sekarang PKK-nya sendiri. Monggo. Monggo. Sambil berdiri. Sambil berdiri. Ajeng, nggih. Di situ saja, nggih. Terima kasih. Asmone Bu, asmone, nggih. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nama saya Ibu Titik Tukijan, suami saya. Kami dari PKK Kelurahan Manyaran, Kecamatan Semarang Barat. Menggarisbawahi dari Ibu Ketua PKK Provinsi Jawa Tengah, bagaimana Bapak Ibu atau Bapak Gubernur Jawa Tengah kaitannya Balin Desa, Bangun Desa dengan program PKK. Yang saat ini PKK kami di Pokja 2 sudah ajar-ajar Pak mendirikan PAUD yang kita beri tepuk tangan. Nah ini Pak, balita, batita sudah ikut bangun desa. Iya, ini Pak, antusias masyarakat banyak besar sekali Pak. Namun kami belum mempunyai pendidik yang memenuhi syarat dengan lulusan dari yaitu kami mohon dari Bapak Rektor UNES bagaimana, apakah ada tenaga-tenaga yang mau bekerja tanpa gaji Pak di PAUD? Mahasiswa praktek Pak, mahasiswa praktek. Iya, karena di PAUD kami ya seadanya lah Pak yang latihan mendidik anak-anak usia dini ini. Kemudian yang kedua, apakah ada Pak? Nyun sewu Bu, anak-anak balitanya masuk PAUD. Ibunya nunggoni apa enggak? Ibunya sudah mulai di luar kelas ini Pak. Bagus. Nunggoni hanya boleh 1 hari Bu. Hari kedua latihan ibunya. Latihan keterampilan. Mohon maaf Pak. Sampun enggak? Sampun. Tepuk tangan. Mohon maaf Pak, masih ada lanjutan Pak. Iya, silakan. Untuk yang kedua. Semangat banget ini. Kalau begitu tenan Bu, tenan nih. Untuk yang kedua, untuk anak-anak ini memerlukan APE Pak. Apakah ada APE gratis yang dari pemerintah untuk permainan membantu kecerdasan anak-anak kita balitanya sambil ini. Nunggu Bu, sambil nunggu dari pemerintah karena beliau ini anggarannya baru dihitung-hitung saya tahu itu baru dihitung-hitung. Panjenengan keliling kan ada di situ anak yang tadinya bayi gede dan sebagainya, APE-nya nggak dipakai, diajak aja Bu jadi pendukung. Iya itu Pak. Jangan minta-minta. Itu minta-minta atau di sini. Karena begini Pak, ketahuannya masyarakat pendidikan saat ini gratis Pak. Jadi semuanya mintanya gratis. Tapi gratis Bu. Yang tidak gitu, mampu dibayari pemerintah, tapi yang mampu bayar dewe. Kalau gratis itu di negara mana Bu? Di Kutub aja nggak gratis. Minta maaf. Ada itu gratis Bu. Iya, minta maaf Iki bawa bio. Iya, minta maaf Pak. Apabila kami terlalu belandang, mohon maaf dari saya cukup sekian. Terima kasih Bu, kita beri tepuk tangan. Tidak mengapa. Boten gratis, sing ora mampu dibayari pemerintah, sing mampu bayar dhewe. Leres Pak. Monggo Pak, panjenengan sambut di PKK, 2 PKK udah satunya kan Ibu, tapi satunya kok semangatnya juga kayak Ibu juga berkobar-kobar gitu. Saya kira seperti yang disampaikan Ibu Ketua Penggerak Tim PKK tadi, Ketua Tim Penggerak PKK tadi, saya kira antara komitmen Bali Desa Membangun Desa sudah klop. Lah keklopan ini
memang harus disambut oleh seluruh lapisan masyarakat Jawa Tengah. Termasuk ibu-ibunya, agar program yang telah saya canangkan itu segera meluas, melebar di seluruh Provinsi Jawa Tengah. Oh, jadi Bapak ini sekarang perluasan jangkauan gitu, Pak? Kalaulah memang ada kesulitan anggaran. Pak Gubernur, mohon maaf. Ada telepon. Ada penelpon Bapak, nanti kita sambung. Kita terima telepon dulu. Pak In. Iya, halo. Selamat malam Bapak. Ya, selamat malam. Dengan Bapak siapa? Bapak Sutrisno. Pak Sutrisno di mana Pak? Di Bandar Harjo, Pak. Semarang Utara. Semarang Utara, silakan Bapak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak Arjo. Alhamdulillah sakit ngomong-ngomong kali Pak Bibit niki. Tolong dari desa, Pak. Pak Gubernur. Kula nyuwun sewu Pak, kula mateng meranggen niku memang dalane niku pun cor-coran, Pak. Niku cor-coran niku pun sae. Niki nyuwun sewu niku kula lawat. Tapi nyuwun sewu, Pak. Harjo niki rob bisa tidak bisa ditanggulangi bagaimana, Pak? Setiap 10 tahun saya itu meninggikan rumah itu 0,5 meter. Setiap 10 tahun. Nah ini terus masyarakat hanya mencari uang untuk meninggikan rumah. Kalau buruknya bisa Pak, atapnya Pak naikkan. Waduh, setengah mati. Itu jutaan harganya. Terus ini gimana caranya bagaimana pemerintah supaya rakyat ini tidak terbebani dengan rob ini Pak. Nyun sewu, balik desa sing kota sing pinggiran ini luwes dari desa Pak. Nah, kalau di desa maaf ya Pak ya, kita minta tetangga kangkung apa itu tela itu ada, tapi kalau di kita itu minta apa tidak bisa. Kalau memang yang miskin terpuruk Pak, nyun sewu sangat terpuruk. Baik. Ya gitu ya Bu ya. Baik ya, terima kasih banyak Bapak Sutrisno. Baik, akan langsung ditanggapi ya oleh Pak Gub. Mungkin menyambung yang tadi dulu Bapak yang dari PKK. Masih ada lagi nih? Enggak. Baik, belum. Nyambung tadi Pak, sekaligus. Yang PKK tadi. Ya. Saya berharap di seluruh wilayah Provinsi Jawa Tengah ini tentang gerakan PKK ini mari kita bangkitkan kembali. Karena 10 program PKK ini menjadi suatu gerakan yang sangat merakyat, mendasar, dan ini harus dimiliki oleh seluruh warga masyarakat. Dari PKK 10 program PKK itu yang pertama kan tentang pengamalan ideologi Pancasila. Pancasila. Sekarang Rodoriko ngomong Pancasila, Pak. Padahal ideologi kita Pancasila ini harus tetap dijaga, kelestariannya masuk di sanubari kehidupan kita sehari-hari. Dilaksanakan, Pak. Dilaksanakan. Jangan musyawarah, jangan padu. Nggih, Pak. Dan